Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik saya mau membedah atau mengupas lirik lagu tembang lawas ya, lagu dangdut yang berjudul Mbah Dukun. Lagu ini dinyanyikan oleh Alam. Jadi sebelum mengetahui lirik lagunya dan juga makna dari lagu tersebut, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Nah teman, topik saya hari ini saya mau membedah atau mengupas lirik lagu dangdut yang berjudul Mbah Dukun. Dan lagu ini pun atas request atau permintaan rekan sesama YouTuber yaitu Yandi Permana. Jadi sebelum mengetahui ya, saya mau menyanyikan lagunya terlebih dahulu seperti biasa tanpa musik. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Semuanya yang namanya setan jangan ganggu ya, jangan suka mengganggu, pergilah kau setan, jangan ganggu Mbah Dukun. Tolong juga saya yang sedang mabuk cinta sama si Lela anak kepala desa yang membuat aku tergila-gila. Mbah Dukun, tolong lihat jodohku. Apa mungkin si Lela menjadi milikku? Mbah Dukun, jampi-jampikan aku agar si Lela semakin cinta padaku. Dan tak lupa doaku paling utama kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga cinta kita abadi selamanya. Mbah Dukun. Nah, lagu yang berjudul Mbah Dukun ini, seingat saya ya, lagu ini sempat booming, sempat viral ya. Kalau tidak salah di tahun 90-an ya. Kita itu saya masih kuliah kalau tidak salah ya, dan lagu ini dinyanyikan oleh Alam. Alam yaitu namanya Alam, yaitu adik kandung dari penyanyi dangdut juga, yaitu adik kandung dari Fetty Vera. Nah, lagu Mbah Dukun ini menceritakan ya, dan ini istilahnya ya kita sedikit ngobrol ya teman-teman, ini bukan rahasia umum ya, bahwa di zaman dulu sampai sekarang pun yang namanya permainan dukun-dukunan, yang namanya istilahnya apa ya, bukan permainan ya, istilahnya yang namanya suatu kegiatan ya, kegiatan orang-orang yang menghalalkan segala cara, terus apa istilahnya orang yang menempuh jalur cepat ya, istilahnya ekspres ya, istilahnya jalur cepat itu tadi kadang-kadang mendatangi dukun, kadang-kadang mendatangi tempat-tempat keramat, misalnya makam-makam keramat atau tempat-tempat yang keramat lah. Di situ dalam tanda kutip, mohon maaf ya, dengan menghalalkan segala cara, pingin cari pintasnya, pingin cari cepatnya, agar semua yang dia inginkan, semua yang dia dambakan, semua yang dia cita-citakan itu cepat tercapai. Nah, di sini di Mbah Dukun ini berhubungan dengan namanya cinta ya, berhubungan dengan namanya cinta. Dan mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah, dan mungkin sampai sekarang pun ya, mohon maaf, bukannya saya istilahnya sok tahu atau apa ya, karena kita mungkin teman-teman juga pernah mendengar di lingkungan teman-teman, atau mendengar di berita, atau mendengar dari omongan temannya atau siapapun, bahwa di sini itu ada istilah ya, kalau cinta ditolak kadang dukun pun bertindak. Dan di lagu ini itu menceritakan itu, karena di sini sang laki-laki ini kan istilahnya dia itu tertarik, dia jatuh cinta, dia terpesona, dia istilahnya kena panah asmara pada pandangan pertama ke seorang gadis ya yang bernama Lela. Dan kebetulan Lela ini adalah seorang gadis yang cantik, dan juga dia dari keluarga yang berada, karena di sini ayahnya itu kepala desa di dalam desa ini kan di kepala desa gitu loh. Nah, di sini selain cantik, selain pintar, dan juga dari keluarga yang kaya raya ya istilahnya, karena orang tuanya atau bapaknya itu seorang kepala desa, maka saya yakin, dan di sini yang pria ini yakin bahwa banyak sekali pemuda-pemuda mungkin di desanya itu, atau mungkin di luar desa itu yang
jatuh hati atau tertarik juga kepada si Lela. Dan di sini banyak sekali cara ya dari pemuda-pemuda itu untuk mendekati si Lela, mungkin ya berkenalan atau istilahnya ya kepingin ya yang lebih tinggi yaitu jadikan pacar atau bagaimana. Nah di sini sang pria ini pun juga tidak mau ketinggalan, dalam artian karena dia juga punya perasaan seperti itu, karena dia juga jatuh cinta, dia juga suka, dia juga tertarik dengan si Lela, makanya dia berusaha mendekati. Tapi apalah daya ya, dia itu sadar bahwa dia bukan dari kalangan keluarga yang berada. Dia pun juga berpikir gitu loh, jelas aku tidak akan mungkin bisa mendapatkan kamu, misalnya mendapatkan si Lela, karena saingannya itu banyak. Banyaknya itu tadi namanya orang ya, kalau istilahnya orang Jawa itu bilang cupet pikire. Cupet itu maksudnya pendek pikirnya, jadi dia itu enggak bisa berpikiran jauh gitu. Ya memang kalau dia mengakui bahwa dia memang tidak punya istilahnya dari keluarga yang istilahnya miskin atau tidak kaya gitu ya, tapi kan kalau dia mau berusaha, dalam artian mungkin dia bekerja, dia mungkin punya skill yang lain, dia punya kepandaian, dia bisa memanfaatkan itu. Karena ya mohon maaf, tidak semua gadis itu juga istilahnya tidak semua gadis ya, dalam artian di sini istilahnya jatuh hati atau menerima cinta itu hanya dengan menilai harta. Tidak semua seperti itu ya, bahwa di sini itu, dan mungkin si Lela ini juga ya tidak menilai seperti itu, tidak menilai dengan harta. Tetapi ya itu tadi, pemikiran orang kan beda-beda, karena ini sudah istilahnya sudah di atas. Nah yang di bawah ini bingung mau ngapain, mau ngejar itu ya enggak mungkin. Nah yang dilakukan pria ini pada akhirnya yaitu tadi, dia pakai jalan pintas, pakai jalan yang ekspres, yaitu tadi dengan dalam tanda kutip pergi ke dukun. Nah di sini dia itu bilang ke mbak dukunnya, mbak dukun, mbok tolong saya itu kan suka dengan gadis ini yang namanya ini, dia itu cantik banget gini. Nah Lela ini, namanya Lela mbak dukun, dia itu anaknya kepala desa di desa A misalnya gitu ya. Dan saya tahu bahwa Lela itu banyak sekali yang naksir, tapi saya juga naksir, tapi saya tahu sadar diri kalau jelas saya itu mungkin sekian lah, dari sekian ini mungkin yang antriannya itu paling belakang karena itu. Jadi saya minta tolong kepada mbak dukun lah, misalnya kasih saya mantra, kasih saya jampi-jampi, kasih saya doa-doa lah. Saya itu kepingin mendapatkan si Lela, pokoknya bisa ndak bisa, pokoknya saya pengen mbak dukun itu istilahnya membuat Lela itu bisa jatuh hati sama saya, membuat Lela itu luluh hatinya kepada saya, membuat Lela itu istilahnya berpaling, istilahnya dia itu enggak melihat pemuda-pemuda yang lain yang berusaha mendekati dia. Atau mungkin banyak sekali pemuda-pemuda yang sudah datang menemui dia, melamar dengan orang tuanya, atau sang orang tua ini misalnya ayahnya itu punya rekanan ya, punya teman juga pengen menjodohkan anak. Pokoknya semuanya minta tolong ya mbak dukun digagalkan. Pokoknya dibuat Lela itu enggak suka dengan siapa-siapa yang datang mendekati dia. Pokoknya saya minta si Lela itu istilahnya senang sama saya. Nah di sini juga dia kepingin juga bahwa si Lela itu harus jadi milikku. Bisa ndak bisa, pokoknya Lela harus jadi milikku. Ya dia bilangnya seperti itu. Dan di sini wong namanya dukun ya, yang wong namanya dukun dia pun juga cari uang. Dia pun juga dalam artian ya mohon maaf, bukan saya sok tahu ya, kadang dukun ini pun kan juga dibantu dengan makhluk-makhluk yang misalnya makhluk yang halus ya, makhluk yang mungkin entah itu setan, entah itu apa itu dia kan juga memberikan makan itu. Nah dia kan juga butuh biaya, butuh dana ya, misalnya nggak apa-apa, nanti aku bikinkan ini, pokoknya kamu bisa memenuhi syaratnya. Biasanya kan seperti itu ya, kalau kita misalnya yang saya tahu ya, kalau kita nonton di televisi atau ada berita-berita itu kan, kalau orang nyari itu tadi ya macam-macam, mereka pergi ke dukun kan macam-macam, ada yang cari pesugihan, ada yang cari misalnya kepingin naik jabatan itu dimudahkan atau apa. Nah ini kan berhubungan dengan jodoh gitu loh. Nah di sini mbak dukunnya bilang, nanti tak bikinkan mantra-mantra, tapi syaratnya harus gini, dan kamu harus bisa memenuhinya, persyaratan itu. Nah tetapi ya di sini kan karena sang pria ini pun juga dari keluarga yang istilahnya beriman ya, dia itu juga dilema gitu loh, antara pergi ke dukun ini yang istilahnya dia musyrik atau istilahnya dia itu sudah salah. Nah di sini pada akhirnya itu tadi, dia tuh ingat dan akhirnya dia beristighfar bahwa aku tidak boleh seperti itu, namanya cinta memang tidak bisa dipaksakan ya. Kalau misalnya aku paksakan dengan jampi-jampi itu ya, dia mungkin Lelanya bisa jatuh cinta sama aku, tetapi itu kan tidak langgeng, tidak kekal yang namanya itu, mesti kan bisa saja luntur ya. Karena kalau
kita tahu ya kalau semua itu misalnya ilmu hitam itu bisa dikalahkan dengan kalau kita berserah diri kepada Allah, dengan kita beriman kepada Allah, dengan kita selalu melakukan sholat, kita bisa mengaji, kita baca doa. Nah, saya yakin ini tidak akan langgeng, tidak akan mempan gitu loh, akan luntur istilahnya, akan tidak kalau tidak manjur ya, tidak manjur seperti itu. Nah, pada akhirnya dia itu beristighfar sang pria ini, terus dia bilang seperti ini bahwa aku juga berdoa kepada Allah bahwa apapun itu kalau memang Lela itu jodohku pasti akan didekatkan. Dan akhirnya dia berdoa, dia di setiap malamnya di sholat tahajudnya dia berdoa, ya Allah kalau memang Lela itu jodohku dekatkanlah, kalau memang Lela itu bukan jodohku tolong jaga perasaan saya, tolong hapus perasaan saya, dan istilahnya semoga aku mendapatkan pengganti yang lebih dari Lela itu. Dan dia bilang ke Mbak Dukun, saya tidak jadi, saya tetap berpasar diri kepada Tuhan bahwa yang menentukan jodoh takdir seseorang itu adalah Tuhan, dan tinggal kita menjalaninya. Tapi yang pasti saya tetap berdoa. Nah, itu tadi ya teman, lirik ya, makna dari lirik yang berjudul Mbah Dukun. Jadi kalau kita mau berusaha apapun ya, kalau kita mau menginginkan sesuatu ya, jangan yang instan. Istilahnya mohon maaf, jangan pergi ke dukun lah, jangan pergi ke tempat keramat lah atau apa. Kalau kita punya kemampuan, kalau kita punya skill, kita gunakan itu ya, kita gunakan itu. Dan juga yang paling utama, jangan lupa bahwa kita harus tetap berdoa, kita juga harus tetap berikhtiar, usaha ya, apapun itu mesti Allah akan membantu setiap hambanya. Nah, untuk Bang Yandi Permana, request lagunya sudah saya nyanyikan ya, semoga berkenan. Jadi sampai di sini dulu ya teman topik saya hari ini, sampai ketemu di lain waktu dengan topik-topik yang lain yang lebih menarik lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum.